Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat semua? Masih semangat? Alhamdulillah. Sebelum mulai KBM silakan KM untuk berdoa dulu. Sebelum mulai KBM, KBM kita membaca doa. Membaca doa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita ada mulai, pada hari siapa hadir? Hadir semua. Ya, semua, alhamdulillah ya. Semangat ya. Masih. Mari kita berdiri dulu untuk melantunkan lagu Indonesia Raya. Lalu kita tempat ini ya. Ya. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Setelah kita melakukan lagu Indonesia Raya, kita harus berjiwa patriot semangat untuk memajukan negara Indonesia ya. Karena generasi muda yang akan mengisi kebaikan kita itu ya. Baik anak-anakku, kemarin Bapak menerangkan tentang khutbah, tabligh dan fasdan dakwah ya. Khutbah yaitu mengajak orang untuk hal kebenaran, kalau tabligh menyampaikan hal kebenaran, sedangkan dakwah itu kita mengajak kepada orang lain untuk berbuat kebaikan. Jadi antara khutbah, tabligh dan amal dan dakwah itu saling berkaitan, cuma bedanya rukun. Kalau khutbah rukunnya itu ada 6 ya, di antaranya baca alhamdulillah, kedua baca syahadatain, yang ketiga sholawat Nabi, yang keempat itu membaca Al-Quran, dan yang kelima berwasiat untuk orang yang mungkin bertakwa, dan setelah yang keenam yaitu mendoakan semua umat Islam di dunia ini. Sedangkan kalau tabligh serta dakwah itu tempatnya juga beda, khutbah macamnya juga beda ya. Kalau khutbah itu adanya di masjid, ada mimbarnya juga, sedangkan waktunya tertentu. Ya adanya sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Khusuf, Istisqa. Ya, kalau tabligh tempatnya bebas, mau di lapangan, mau di masjid, mau di apapun, di forum juga bisa, dan tidak terbatas, apa saja bisa. Kalau khutbah hanya itu arah, kalau tabligh dan dakwah adalah bisa kita secara diskusi atau bisa 2 arah atau lebih daripada itu. Ya, baik anak-anakku, untuk selanjutnya Bapak akan memberi materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru serta empati dan sesama. Tentunya kita semua ini mempunyai orang tua ya. Ya. Nah, maka kewajiban kita sebagai anak wajib menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua. Karena Allah ridho dan Allah ikhlas kalau orang tua kamu itu meridhoi. Contohnya begini, kamu dari rumah mau niat sekolah, ya kan? Allah ridho, sudah jelas Allah ridho. Akhirnya kamu secara perbuatan kamu izin, Bu, Pak, saya izin mau bersekolah, minta doa rezekinya. Ya, salim, kalau bisa salimnya dicium ketika ibunya tuh. Itu baru pasti masih itu bisa makan gratis kamu. Ya, jangan bapaknya ya, siap buat bisa ibunya saja. Karena ibu mau baru ayah, ya kan? Ya. Itu wajib berbakti. Terus ridho Allah, firridho walidain. Allah ridho, kamu sudah mau berangkat sekolah, ulil albab, ya sudah salim, ya akhirnya orang tua kamu mendoakan. Setelah kamu mendoakan, barulah Allah mencatat semua langkah kamu itu dari rumah sampai sekolah ini, catatannya baik semua, tidak ada jelek, tidak ada. Ya, bahkan kali ini itu mengaku dosa kamu semua. Bahkan sampai kamu musibah pun Allah menjamin dengan catatan sudah innamal a'malu binniyat mencari ilmu. Itulah ridho Allah. Dan baik nggak wasutullahi wasutul walidain, apabila kamu bikin kesel sama orang tua maka Allah marah. Maka wala taqul lahuma uffin, janganlah katakan apabila orang tua memerintah. Ya, sesibuk apapun kita wajib menghormati dan berbakti kedua orang tua. Coba perhatikan ini gambar-gambar yang tentang orang tua kita ya. Ini sebagai tanda buat kalian. Tuh, ya.
Lagi apa tuh? Nah, lagi apa? Ya, orang tua, apa benar orang tua itu? Intinya kita wajib ya, kalau kita orang tua itu, makanya orang tua itu adalah ibu bapak kita yang melahirkan dan pengasuh, merawat sampai gede-gede. Cantik ya, sudah cantik, sudah gede, mandinya orang tua. Ya, maka dari itulah kasih sayangnya orang tua itu sampai akhir hayat. Tapi jangan sampai kasih sayang anak orang tua itu sebatas kamu, jika kamu itu masih dibutuhkan orang tua. Jika kamu sukses, kamu doakan semuanya sukses semua ya. Ya, kira-kira tetap jangan sampai menyakiti hatinya orang tua. Tua harus dimuliakan ya. Karena kalau orang tua disakiti, hanya kata-kata kamu itu nok tolong dari ini kamu masuk itu sudah termasuk durhaka. Al-Isra ayat 30 wala taqul jangan katakan kalau ada bahasanya kalau bahasa Arabnya itu maksudnya durhaka kepada orang tua. Maka katakanlah kepada orang tua itu ucapan-ucapan yang baik, yang santun ya, jangan sampai menyakiti hatinya. Karena sampai kalian menyakiti hati orang tua sampai meneteskan air matanya, itulah termasuk air mata yang pertama yaitu masuk neraka. Bahkan 40 tahun kamu itu, 40 km itu kamu tidak bisa melihat, tidak bisa mencium baunya surga. Maka dari itulah kita wajib berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, kita wajib berbakti kepada guru. Guru orang yang menginformasikan, yang memberi ilmu pada kalian. Ya, bukan bapak saja, bukan. Semuanya yang mengajarkan kamu itu wajib dihormati, wajib dimuliakan. Karena guru itu sebagai orang tua yang kedua di sekolah. Orang tua yang pertama di dalam orang tua yang pertama itu adalah di rumah, pertuakan sendiri. Adapun kalau kamu belajar dimanapun, ada gurunya, itulah orang tua yang kedua. Ya, jadi jangan sampai kalian membicarakan kejelekan guru. Karena kalau kalian menyakiti hati guru, maka efeknya itu ilmu kalian tidak akan manfaat. Lalu bilang ya. Maka dari itulah kita mumpung masih belajar ya, kira-kira kita itu manfaatkan waktu untuk belajar, mencari ilmu, mumpung ada gurunya, kita hormati gurunya, kita saat apa yang diucapkan itu kita pelajari dan kita amalkan. Insya Allah kalian semua akan menjadi orang yang terbaik. Ya, ini yang benar. Ini dalil tentang menghormati orang tua yang bekerja. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni, artinya kalau di sini dan Tuhanmu telah memberitahukan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Artinya yang wajib kita mengabdi adalah kedua orang. Pertama itu adalah kepada Allah dulu. Ya, setelah kita menyembah kepada Allah, kalau bahasa santrinya mengabdi kepada Allah, barulah kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu yang pertama tuh. Yang keduanya jangan sampai kalian itu fala taqul lahuma ufin. Janganlah katakan berbahasa Arab. Janganlah katakan sesibuk apapun orang tua kalian menyuruh, tinggalkan semua. Karena itulah ladangnya kamu masuk surga. Ladangnya kamu dan terkemakan diangkat. Jika orang tuamu sakit juga, kamu itu sebagai anaknya ya, maka gantian kamu yang merawat. Jangan sampai orang tua itu sakit itu kamu biarkan. Jangan sampai kalian sudah punya suami, akhirnya orang tua sepelekan. Jangan sampai. Kalau kalian menyepelekan kedua orang tua, maka itulah awalnya kamu diskusi jadi yang namanya ridho firwalidin wasutullah itu Allah ridho kalau orang tua kamu itu. Kalau orang tua kamu itu, apapun hajat kamu, apapun kamu mempunyai keinginan, jadi tidak akan tercapai. Jangan sampai sebaliknya wajib masukullah disuluhkan. Jangan sampai Allah itu marah, karena marahnya karena orang tua murka. Orang tua kamu dibikin sekali oleh kalian. Ya. Yang kedua juga guru. Guru juga wajib dimuliakan, wajib ditaati perintahnya selagi perintahnya itu tidak menyalahi syariat Islam. Kalau perintahnya menuju kebaikan, kita wajib menghormati dan wajib bertanya. Apa disebut? Sikap yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua. Ya. Yang pertama itu bicara sopan dan tidak membentak, ya kan, sama dengan ayat tersebut.
Yang kedua, tidak meninggikan suara di hadapan kedua orang tua kalian. Jadi bahasanya yang santun dan halus. Ya, jangan mentang-mentang kamu punya suami ganteng, punya harta semuanya, orang tua dari pembantu di rumah kamu, suruh ngomong anaknya, suruh nyapu, ya kan? Ini salah banget. Kalau ingin pembantu, ya cari orang lain. Jangan sampai orang tua itu menjadi pembantu di rumah kalian sendiri. Ya, karena orang tua sudah susah payah dan mereka ngandung kamu sampai sebesar itu, sampai kamu menjadi orang sukses. Ternyata kalau kamu sukses itu, orang tua kalian sebagai pembantu. Ya, mau dibilang lagi. Ya, yang ketiga, menjaga amanah yang diberikan. Artinya amanah diberikan itu, kalau orang tua meninggal, wasiatnya dijalankan. Siapa teman-teman orang tua kami itu, kita di satu wakil, ya dan komit kita menjalankan amanahnya, betul-betul sampai memutuskan kesejahteraan orang tua kalian. Yang keempat, menasihati orang tua dengan bahasa yang sopan. Apabila orang tua ada kesalahan dan khilafan, kita bahasanya sopan, karena sesalah apapun orang tua benar, kecuali kita yang salah. Selanjutnya, taat dengan apa yang diberikan oleh orang tua. Yang keenam, merupakan mereka. Yang kelima, yang ketujuh, merawat jika orang tua itu sudah usia lanjut. Artinya gini, 5 dan 6 itu, kalian segala perintahnya orang tua itu selagi perintah yang melanggar hukum kita taati dan kita atuhi, ya nasihatnya kita ambil, terus kita doakan apa doa orang tua? Allahumma fir wa niwa jadi anak soleh banget ya. Anak soleh itu selalu habis itu mendoakan kedua orang tua kaliannya. Terus lanjut, apabila orang tua itu sakit, maka kita gantinya yang merawat kedua tersebut. Ya, selanjutnya sama. Kalau guru sih memang orang lain, tapi guru itu adalah orang yang kedua sebagai orang tua kalian di waktu kamu belajar. Sementara ini ada tanya enggak? Tentang orang tua, ya silakan tanya dulu. Ya. Begini saya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak, saya izin bertanya. Ya. Setelah saya memperhatikan penyampaian dari Bapak mengenai pentingnya kita sebagai siswa dalam menghormati seorang guru, adapun saya tanyakan yaitu apa saja keuntungannya menghormati seorang guru tersebut. Terima kasih. Keuntungannya menghormati guru. Ya, Izin menjawab. ya silakan dijawab. Pendapat saya mengenai sangat pentingnya kita menghormati guru karena ilmu kita diperoleh dari guru akan menjadi berkah dalam kehidupan kita dan memudahkan segala urusan kita serta akan dianugerahi nikmat dari Allah. Subhanallah. Ya. Ya, kalau kita menghormati guru itu kita akan manfaat ya. Jangan sampai guru itu dalam kita kali itu dibikin kesel hatinya. Kalau bikin kesel hatinya seorang guru itu akan ilmu manfaat diberikannya akan enak. Maka sejelek apapun guru itu kita wajib dihormati karena guru itu memberi itu pada kita. Ya, paham ya? Paham nggak? Yang lainnya barangkali silakan. Ya. Saya izin bertanya lagi, Bapak begitu jelasnya menerangkan tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan saya tanyakan ada nggak trik atau cara untuk berbakti kepada kedua orang tua supaya kita jangan menjadi anak yang durhaka? Terima kasih. Trik dan cara untuk menjadi anak yang soleh ya? Maaf. Oh ya, silakan menjawab. Saya yang menjawab. Silakan. Pertanyaan mengenai berbakti kepada orang tua adapun caranya. Untuk berbakti kepada orang tua, kita melaksanakan nasihat-nasihat orang tua dan perintahnya yang baik dari keduanya agar kita mendapatkan ridho dan berkah. Kita merawat kedua orang tua kita dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Apalagi kedua orang tua kita keadaan sakit. Kita sebagai anak wajib merawatnya dengan baik. Inilah ladang surganya Allah. Terima kasih. Jadi trik atau cara untuk menghormati kepada orang tua yang pertama yaitu kita ya menerima serta menjalankan nasihat orang tua. Ya. Yang kedua, kita tidak boleh berkata kasar atau berkata yang tidak sopan kepada orang tua. Lalu yang ketiga, kita harus memberi apa? Merawat apabila kalau orang tua itu lagi sakit atau lagi kurang nggak sesuai dengan kesehatannya. Ya, kita wajib merawatnya. Ya, sampai. So, barangkali yang lain mau ini, yang lagi ada lagi nggak yang lain?
Sekarang dari mana deh? Siapa kali mau menyebutkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, maaf saya ingin menyimpulkan pelajaran hari ini, yaitu tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Teman-teman, perlu diketahui, orang yang wajib didahulukan untuk dihormati dan kita wajib berbakti adalah ibumu, baru kemudian ayahmu, sesuai ajaran Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun cara untuk berbakti kepada orang tua, diantaranya melaksanakan nasihatnya, merawatnya dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan serta kesabaran, berkata yang halus, santun, dan jangan sekali-kali membentak kedua orang tua kita, apalagi menyakiti hatinya. Teman-teman, adapun cara berbakti kepada guru-guru kita, antara lain kita sebagai siswa wajib menghormati dan memuliakannya, mengikuti nasihatnya, tidak menceritakan keburukannya, dan mengamalkan ilmu yang diberikannya agar mendapatkan berkah di kehidupan kita. Sekiranya itulah hasil kesimpulan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas ketidaksempurnaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata hebat juga ya, ada yang dari awal pembagian itu sampai bisa menunjukkan materi bapak tersebut, sehingga bisa mewakili anak-anak mengerti tentang kita pentingnya berbakti kepada orang tua dan guru. Jadi yang penting, walaupun orang tua kalian sudah meninggal, kita tetap berbuat baik. Kita kirim doa, kita jarak kubur ya, mendoakan, dan semua masalah-masalah duniawi yang adanya itu kita dibayarkan semua. Dan anak-anak, selanjutnya kalian kerjakan tugas-tugas untuk minggu depan dari Bapak, yaitu yang pertama menyimpulkan kan? Tulis semua, tulis. Tulis. Ya Pak. Tugas dari Bapak, kerja tulis. Ya, satu, menyebutkan kandungan isi Al-Quran surat Al-Isra ayat 24. Yes, sudah belum? Yang kedua, menyebutkan kandungan isi Quran surat ayat 14. Dan yang ketiga, menjelaskan kandungan isi Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2. Ya. Serta soal yang keempat, kalian menelaah. Kayak sebentar itu menjelaskan, menyimpulkan ya apa yang diberikan oleh guru, oleh Bapak pada hari ini, pembelajarannya apa, dan kalian simpulkan. Minggu depan kalian presentasikan ke depan, ya. Itu mewakilinya. Terus ini gambar di bawah ini kalian telah pelajari, ya, sebutkan dan jelaskan maksud daripada masing-masing gambar tersebut. Sudah paham, jelas? Alhamdulillah, ya. Ntar penilaiannya lah kalian minggu depannya. Oleh karena itu, Bapak ucapkan terima kasih. Dan kita sama-sama ucapkan Alhamdulillah. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.